kerajaan surga. Segala puji, hormat dan syukur bagimu, Bapa yang kekal, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang memelihara bangsa Israel, baik Israel secara jasmani maupun secara rohani. Kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, kami sebagai Israel rohani. Engkau yang bersabda memberkati nenek moyangku Abraham. Siapapun yang memberkati Abraham akan Tuhan berkati. Siapa yang mengutuk Abraham, Tuhan akan kutuk. Kuasa-Mu menyertai kami hamba-Mu di tempat ini, seluruh sidang jemaat yang berkumpul saat ini. Tuhan melamat dengan lawatan-Mu, dengan pemberitaan firman ini, dimanapun mereka yang mendengarkan firman-Mu. Seperti Engkau melawat kami di tempat ini, lawatlah mereka, jamahlah mereka, sembuhkan yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, curahkan Roh Kudus 20 porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bubuka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam ibadah ini, melalui kehidupan hamba-Mu ini. Berkat-berkat yang terbaik, lawatan Tuhan terjadi atas kami, lawatan Tuhan terjadi untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang kami percaya Indonesia dalam rencana Tuhan, yang kami percaya Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan dicurahkan dalam ibadah ini. Tema yang saya akan sampaikan, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Terima kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yakin diberkati? Berkat itu berkat rohani dan jasmani. Saudara, sebetulnya kalau mau kesaksian itu keluarga Pak Suratman itu harus kesaksian. Perjalanan lamaran dari Pulau Jawa ke Sumatera Selatan. Sampai di sana, kabar di sana ada wabah penyakit cikungunya. Juga di sana ada yang namanya flu dari Singapura. Nah, tempat yang saya nginap itu, rumah itu, di situ 3 orang kena semua. Kena itu cikungunya. Akhirnya semua acara berjalan lancar, semua pulang dengan selamat, dan saya dibawa oleh Roh Kudus masuk doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Kalau itu tidak Roh Kudus yang membawa, apa sebabnya saya dibawa puasa? Supaya wabah itu tidak masuk ke Pulau Jawa sini melalui kehidupan saudara yang dari Sumatera Selatan kemarin.
Jadi puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, itu mulai ya saya sampai rumah itu dibuatkan sarimi sama istri. Setelah itu tidak makan lagi, tidak tahu jam berapa makannya itu, masih siang. Dan saya buka hari apa ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sore. Pas saya puasa itu ada jemaat yang ngirim. Hari yang kedua itu ngirim apa? Sayur sama tempe bacem, bilang ke Surabaya, memang itu suka. Itu apakah ini godaan? Bukan godaan, itu berkat bagi yang tidak puasa. Jadi puasa itu membawa tubuh, jiwa dan roh itu sehat. Setelah selesai kan bersyukur, walaupun ada yang meriang, 2 orang meriang, tapi tadi saya telepon sudah membaik, tensinya sudah naik jadi 110. Itu Pirsa, tolong doakan. Juga mamanya Pirsa segera sudah sehat juga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, bukan pencobaan luar biasa. Yang luar biasa itu diperuntukkan untuk Tuhan. Amin. Tuhan itu di atas segala-galanya, sebab Allah itu setia. Di dalam kehidupan kita, Allah itu setia menyertai kita. Itu kesetiaan Dia. Bab itu contohlah, teladani kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, setia sampai mati di kayu salib. Setianya Allah itu seperti apa? Ia akan memberikan jalan keluar di saat kamu mengalami pencobaan. Iya Tuhan. Jadi firman ini saya terima. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi fokusnya pada jalan. Kalau orang itu terjebak di salah satu tempat, mesti cari jalan. Amin. Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 mulai. Injil Yohanes pasal 14 begini bunyi firman Tuhan. Sampai ayat 8 ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, terus supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, terus Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. ayat yang 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya lihat sana sini, adakah yang belum dimatikan itu lagi? Tidak, atau diadakan ke sana, karena ini pertanyaan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama satu hal untuk menghilangkan orang yang bingung, cemas ini, ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya pada Allah, pencipta alam semesta, pencipta alam semesta. Kalau bahasa yang lainnya itu Adonai, Bapak Adonai itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Ishak dan Yakub, Allah Israel itu Adonai. Dia pencipta alam semesta. 2000 tahun yang lalu dia turun, yaitu Sang Sabda pribadi firman turun menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi manusia. 33 tahun setengah dia ada di dunia ini, memberikan kasih karunia kepada umat-umat manusia. Sampai klimaknya dia menyerahkan diri, disalibkan, bukan karena dia bersalah, tetapi menanggung dosa-dosa manusia. Sehingga Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa umat manusia di seluruh dunia. Ini berita Injil. Injil ini kekal karena isi Injil itu adalah isinya kasih karunia Allah. Sang Sabda menjadi manusia itu kalau di dalam Injil pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 5. Baca dulu sebelum saya sampaikan yang lanjut. Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 1, ini bunyi firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang terjadi. Jadi dari segala yang telah dijadikan,
dalam Dia ada hidup, dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terus terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. amin saudara. Bapa Adonai itu firman, tidak berwujud. Dia itu sang maha cahaya, Allah pencipta alam semesta. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus Kristus turun ke dunia, firman menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 12 katakan, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Kalau suatu saat mati listrik, tidak ada terang, sekalipun itu lilin kecil, itu menerangi di tengah-tengah kegelapan. Kita diperkenalkan dulu, Bapa Adonai turun menjadi manusia. Sebab itu Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 katakan, jangan gelisah hatimu, jangan cemas, jangan bingung, jangan pusing, jangan ragu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Bapa Adonai. Dia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ini Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, aku pergi ke sana, ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Catat baik-baik, saudara dan saya memiliki tempat di surga. Amin, amin. Saudara yakin punya tempat di surga? Jadi kalau saudara itu yakin, kapanpun dipanggil Tuhan, meninggalkan tubuh, jiwa raga ini, nah, jiwa dan roh itu yang dibawa, raganya ditinggalkan. Kita disediakan tempat di surga. Lanjut ya, selanjut. Sekarang Thomas katakan, Bapak, kemana kau pergi? Aku tidak tahu. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan. Saya ini mengulang. Coba ya ayat yang ke-6 dibaca. Kitab Injil ini Yohanes pasal 14 tadi, ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Datang kepada Bapa di surga, karena Bapa Adonai itu tempatnya di surga. Amin. Jalannya Bapa Adonai, Allah pencipta alam semesta yang maha tinggi, yang maha besar, maha sempurna. Diulang lagi ini, 2000 tahun yang lalu turun menjadi manusia. Proses menjadi manusia disampaikan di sana. Namanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengatakan, akulah jalan, jalan pengampunan dosa, jalan pertolongan, jalan kesembuhan, jalan keberuntungan, jalan menuju surga. Itu Yesus Kristus Tuhan, bukan agama Kristen. Agama itu buatan manusia. Orang
Orang-orang yang mengikut Kristus itu disebut Kristen. Tapi kalau hanya tertulis di KTP agama Kristen, tapi sepak terjang hidupnya tidak mencerminkan hidup dalam kebenaran dalam Kristus. Yesus mengatakan, aku jalan, aku kebenaran dan hidup. Jadi percaya Yesus disebut orang Kristen dan menjalankan kebenarannya, itu baru selamat, baru hidup. Saudara mau hidup di surga? Saudara mau hidup teruskan hidup di bumi? Wah, saya mau. Harus menjadi saksinya Kristus. Oke, cukup ya. Sekarang dia mengatakan, dia memberikan jalan keluar. Coba, sang sabda yang telah menjadi manusia tadi, kita akan membaca firman menjadi manusia, Ulangan pasal 28 ayat 1 mulai. Kita harus mendengarkan firman itu siapa? Bapa Adonai. Firman itu siapa? Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ulangan pasal 28 mulai dari ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, terus segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. ya, terus Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. ya saudara, ini ayat 8, saudara suka? Halo, saudara suka ini? Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara mau? Wah, saya mau banget. Rahasianya ini saudara, ayat 1, jika engkau baik-baik konsentrasi, fokus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Ini janji kepada bangsa Israel melalui Musa saat itu. Mendengarkan baik-baik, berikan hatimu, waktumu untuk mendengar suara Tuhan. Saudara mau diberkati? Wah, sapa sing gelem Pak diberkati. Semua mau diberkati. Saudara diperkenalkan tadi ini. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar kalau kamu coba. Tapi firman itu coba diperhatikan, dibaca. Jangan cuma YouTube saja dilihat HP untuk peperangan ini dan itu.
itu menggoncang iman, saudara. Perbanyak firman dalam hati, perhatikan baik-baik. Sampai 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Apakah di sana ada sekolah khusus yang mereka itu belajar ini dan itu? Mereka itu yang digulat itu Taurat, ini firman. Yang utama firman mereka. Makanya Tuhan memberikan kecerdasan, hikmat dan makrifat, digembalakan oleh tiang awan dan tiang api. Ini Israel itu kekuatannya di firman sampai sekarang. Mengenai Injil, musuh mereka musuhi. Sebab itu tugasnya gereja bangsa kafir nanti untuk menjangkau bangsa Israel, menjangkau. Nah itu ada waktunya nanti, sebentar lagi ini digenapi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, diangkat, dipermuliakan. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada orang yang bisa menghambat penghalangnya. Di saat Yusuf belum diangkat oleh Tuhan, hidupnya itu ketulo-tulo, sengsara, sampai orang yang dibawakan makanan, saudara-saudaranya dikirim makanan di ladang pengembalaan. Sudah bicara, itu tukang mimpi, kita tangkap, kita siksa, kita bunuh. Tapi ada salah satu saudara katakan, jangan melupakan darah saudara kita, darah daging kita masukkan ke sumur. Tujuannya itu supaya dia selamat. Nah terus akhirnya dijual ke Mesir, ke saudagar-saudagar di sana, dijadikan budak belia. Di rumahnya Potifar difitnah di sana. Tapi Yusuf itu menjaga kesucian hati, jiwa dan rohnya itu bersih. Apa yang dikerjakan Yusuf itu diberkati, itu Kejadian pasal 39. Apa yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan membuatnya berhasil. Rahasianya Yusuf memegang firman. Yang dia lihat, yang dia yakini, dia tidak bimbang. Yusuf semakin dipercaya oleh Potifar. Istri Potifar jatuh cinta. Yusuf dipaksa untuk bersetubuh bersama dia. Yusuf katakan, apakah aku harus berdosa kepada Allah dan berdosa kepada sesamaku? Jadi kalau sampai manusia itu melakukan perzinahan, itu menyakitkan hati Tuhan dan menyakitkan hati sesama. Tapi kalau itu sudah diselesaikan, ada pengakuan, ada pendamaian, terbuka, setan itu tidak ada jalan masuk, menuduh, mengkoyak keluarga itu. Karena apa? Di hadapan Tuhan itu semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Diakui, saya melanggar ini, mohon ampun istriku, saya mohon ampun suamiku. Itu harus ada keterbukaan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan segala kejahatan. Disuci, mengaku, terbuka. Ini jalur untuk Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi supaya ada jalan keluar, uripo sing bener,
ngugemi sabdane Gusti, pegang teguh firman Tuhan. Kalau orang itu memegang teguh firman Tuhan, hidupnya itu kuat, tidak mudah bingung, tidak mudah gelisah. Waktunya berdoa, berdoa, waktunya kerja, kerja, waktunya tidur, tidur. Itu yang namanya orang percaya Tuhan itu yang maha kuasa untuk mengatur hidup ini. Amin. Dengarkan firman baik-baik. Berkat-berkat itu Tuhan akan memerintahkan. Tuhan akan memerintahkan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkahmu. Ini ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, ditetapkan sebagai umatnya yang kudus. Bagaimana supaya tetap menjadi umatnya yang kudus? Pegang teguh firman, jangan melanggar firman. Itu tetap kudus hidupnya, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Ini buah kandungan itu anak saudara, terus dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. ya terus Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. ya terus Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. ayat yang 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman. Saudara percaya ini firman akan digenapi bagi kita semua yang mendengar firman dengan segenap hati, dengan baik-baik, dan dilakukan dengan setia. Matius 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan: langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas pasal 16 ayat 17. Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Amin, saudara. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini akan digenapi oleh kuasa Roh Kudus. Digenapi. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap paling mudah, tapi firman tidak pernah lenyap. Tidak lenyap ini bisa lenyap, ini tuh apa ini bukunya ini bisa lenyap, tetapi isi dalamnya itu tidak lenyap. Karena siapa? Allah pencipta alam semesta, yang disebut oleh orang Israel itu Adonai atau Bapa Adonai. Bisa saya puasa 10 hari itu dengar suara Bapa Adonai kekasihku, engkau yang telah mati bagiku, memuji memuliakan Tuhan.
di tengah-tengah malam, di saat rasanya letih, lesu, lapar tubuhnya, tetapi roh dibangun. Bapa Adonai kekasihku, Kau yang telah turun menjadi juru selamat dalam hidupku. Saudara percaya firman ini kekal? Ini belum selesai, saudara. Contoh sekarang. Contoh orang yang mengerti firman menjadi manusia. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Lukas pasal 8 mulai dari ayat yang ke-40, begini bunyi firman Tuhan. Ya, terus Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. ya, Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. ya, terus Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki sambil Yesus, tersungkur menyembah Yesus Kristus. ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, Ya, terus karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Terus Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ya, ini ayat 46. Jadi kisah Yairus yang datang pada Yesus yang pertama tersungkur menyembah Yesus, mengagungkan Yesus, berserah kepada Yesus. Dia terus berjalan bersama-sama. Di tengah jalan ada seorang perempuan yang menderita pendarahan sudah 12 tahun, tidak berhasil disembuhkan oleh seorang pun. Udah berusaha kemana-mana, tidak ada yang berhasil perempuan itu disembuhkan. Tapi dalam hatinya mendengar tentang Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Dalam hatinya katakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia datang dengan tubuh yang sangat lelah untuk menggapai jubah Yesus. Karena berdesak-desakan orang, tapi karena didorong iman yang teguh, dia berhasil menjamah. Bagaimana kata Yesus ayat 46 ini? Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ini sekalipun orang itu lelah, tidak berdaya, seorang ibu yang sudah 12 tahun pendarahan, sudah berusaha mencari tabib-tabib, tidak berhasil. Karena imannya, kalau begitu aku menjamah jumbenya pada aku sembuh. Jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia berhasil menjamah sampai Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Petrus mengatakan, Guru, ini kan banyak orang berdesak-desakan. Jawab ini, perhatikan ayat 46 ini. Tetapi Yesus berkata,
ada seorang yang menjamah aku, ada orang yang mendengar firman-Ku dan melakukan, karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Ini artinya kalau orang itu mendengar firman dan firman itu dilakukan, kuasa Tuhan itu turun melawat orang tersebut. Haleluya. Diimani, dilakukan, kuasa turun melawatnya. Kuasa Tuhan turun untuk memberikan jalan keluar. Perempuan ini bebas, sukacita. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." amin. Jadi saudara, kalau perempuan yang sakit pendarahan itu beriman, duduk di rumah, tidak bergerak mendekat kepada Kristus dan menjamah jubahnya, sembuh nggak? Sakit saras memboten. Jadi iman disertai perbuatan. Iman Tuhan memberkati kalau orang kerja. Iman Tuhan memberkati tokonya kalau orang dibuka tokonya dan tidak dirawat dengan baik-baik. Pembeli datang nggak? Sebab itu saudara punya usaha, toko, buka toko, usaha pekerjaan, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Di situ kuasa Tuhan melawat, memberkati. Amin. Haleluya. Selagi masih kuat, masih kekar badannya, karena ada waktunya. Orang itu ada waktunya lahir, ada waktunya hidup, ada waktunya pulang ke rumah Bapak. Itu tidak bisa ditolak siapapun, kecuali kalau nanti Tuhan datang terus diharpaso, diangkat, itu beda lagi sejarahnya. Jadi masing-masing ini harus seperti perempuan yang pendarahan ini. Aku berdosa, harus mendekat kepada Tuhan. Jangan katakan, wah, dosa nanti. Kalau di akhirat itu tidak enak, kan mereka pulang. Ternyata yang udah mati sekian tahun tidak pulang, berarti di akhirat enak. Itu yang namanya orang apa ini? Masa bodoh. Yang lainnya bahasanya apa Pak Sis? Orang mikir urip sing arep teko. Padahal hidup yang akan datang itu lebih lama daripada hidup dunia yang sekarang ini. Kalau di dunia yang sekarang ini bisa dikatakan usianya, Firman katakan bisa 70, bisa 80, ada yang 100, ada yang sampai 300. Itu sangat jarang, sampai 100 lebih, sampai 200 dan sebagainya. Kalau dia di YouTube, mau ngene iki, enggak tahu. Itu kalau di YouTube. Yang kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus itu umur panjang di tangan Tuhan, kekayaan dan kehormatan menyertai dia. Kalau ada hikmat dan makrifat, kasih karunia itu diterapkan untuk menolong kita. Perempuan yang pendarahan ini mendapatkan pembebasan karena apa? Iman pada firman yang menjadi manusia. Saudara mau dibela, diberikan jalan keluar,
bergerak. Ojo turu wae. Jangan tidur saja, bergerak, mendekat kepada sumber, yaitu Kristus. Haleluya. Nah, terus ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tadi berangkat mau ketemu Yesus Kristus, hampir mati. Ini berita anakmu sudah mati, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, "Jangan takut, ya terus, percaya saja dan anakmu akan selamat." ya terus. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tertidur." Ya terus. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, Katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. ya benar-benar anak itu sudah mati. Yesus tidak mengizinkan yang lain itu ada di ruangan itu. Yang diizinkan murid-muridnya itu Petrus, Yakobus, Yohanes, artinya untuk menghidupkan iman anak di keluarga itu supaya hidup. Bapak ibunya masuk di ruangan itu. Yesus sebagai gembala bangun iman, pengharapan dan kasih supaya anaknya hidup, semangatnya hidup, kasihnya hidup. Jadi sebagai orang tua secara jasmani, undang Yesus sebagai gembala yang maha baik supaya anakmu hidup. Nah ini buktinya. Tapi Jairus kan di jalan tidak bersungut-sungut, diganggu oleh perempuan yang pendaran tadi, bincang-bincang sama Yesus. Akhirnya kabar, terlalu lama berjalan ini, tidak seperti itu, sampai anakku mati. Yesus langsung katakan, "Jangan takut, percaya saja anakmu akan hidup." Jadi dipegang. Yesus Kristus itu yang memegang kehidupan manusia. Tema sebelumnya itu kan katakan Tuhan jawaban hidup. Ini dijawab kehidupan kita, ditolong. Nah sekarang kita akan membaca Bilangan pasal yang 15 ayat 37 mulai sampai yang ke-41. Ya silakan. Begini bunyi firman Tuhan, jumlah peringatan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan." Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu
yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jumbe itu jumbe peringatan. Di situ juga dibumbui ada benang ungu. Artinya itu, kalau kita ini diperingatkan firman Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, diperingatkan oleh bapak ibumu, ojo emosi. Kalau engkau sebagai jemaat diingatkan gembalamu, diingatkan sesamamu, jangan emosi, marah-marah, jangan. Percaya kuasa Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Supaya apa? Kita ini hidup menurut ketetapan Tuhan. Benang warna ungu di sana ada 4 warna. Benang warna lenang halus yang dipintal dengan warna merah GBC, yang dipintal lagi dengan warna biru laut, warna ungu. Warna ungu itu warna kemuliaan. Jadi kalau ditegur, diingatkan firman Tuhan, saudara mengalami peningkatan. Dibangkitkan. Warna biru itu warna kebangkitan. Warna merah itu berbicara kuasa dari Yesus Kristus, menghapus, menyucikan. Ya, mulai kebangkitan, diangkat setidak lagi, dipermuliakan warna benang, warna ungu. Jadi jumbe peringatan. Nah, ini maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi kalau orang itu diperingatkan firman Tuhan, dituntun firman Tuhan, ojo bego, jangan semaunya sendiri hatinya, karepku koyo kiye, karepe firman. Kamu ikutilah jalan kebenaran firman dengan tulus, dengan kerendahan hati. Supaya apa? Kamu menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Jadi kalau hidup itu menurut firman, hidup ini menjadi tata roh kudus, menjadi kudus, menjadi suci. Ayat 40 ini maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Tuhan. Haleluya. Tujuan Tuhan memberikan jalan keluar itu supaya saudara itu, kita ini menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Haleluya. Umat yang kudus. Kalau dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 dibaca dulu bisa sebelum berdoa. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terima kasih. Jadi umat yang kudus, imamat yang rajani, yang telah dipilih, dikuduskan oleh Bapa surgawi. Jadi saya ulang lagi, maksudnya supaya kamu mengingat firman, diingat, melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Tuhan.
Jadi untuk menjadi kudus itu melakukan firman aja nih. Amin. Nah terus ini lagi, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu yang telah menolong kamu selama ini. Napasmu masih ada di tubuhmu ini. Tuhan yang ngaruniakan. Sebab itu tetap jaga kekudusan hidupmu, supaya aku menjadi Allahmu, bagimu akulah Tuhan Allahmu. Jadi bilangan pasal 15 ini mengenai jumbe, silakan saudara ingat ini. Jumbe peringatan. Kalau diingatkan pelanggaran, diingatkan orang tua, jangan terus ngambek sama orang tua. Ada yang pernah ngambek sama orang tua? Kalau pernah minta ampun. Saudara, berkat itu dari Tuhan lewat orang tua. Kecuali kalau dari itu sudah membangun keluarga sendiri, bergumul masing-masing. Tapi saudara kan tidak lahir dari batu. Ada yang lahir dari batu? Namanya ingat itu, hormati ayah dan ibumu. Itu hukum yang berapa itu? Hukum kelima. Hormati ayah dan ibumu supaya kau diberkati di tanah dimanapun kau berada. Haleluya. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Yakin ini firman? Saudara diberkati dan menjadi berkat untuk saudara sanak famili kita, untuk Indonesia. Indonesia diberkati menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapa surgawi, Bapa Adonai, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel. Karena Israel menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diselamatkan, bangsa kafir diselamatkan. Di luar keturunan Abraham adalah bangsa kafir. Bangsa kafir mendapatkan damai sejahtera bersama Allah. Bapak Adonai, 2000 tahun yang lalu Kau sendiri berbicara menjadi manusia, dan kami percaya dosa-dosaku telah dihapus. Yang mati dalam Kristus, di saat Kristus datang akan dibangkitkan. Yang masih hidup di saat Kristus datang akan diubah pakai tubuh kemuliaan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di atas, masuk pesta kawin anak domba. Kami syukuri atas anugerah Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk kami. Cobaan sebesar apapun, kegelapan sekelam apapun, Tuhan terang dunia, menerangi kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kegelapan tidak bisa menguasai terang. Dalam diriku ada terang Kristus. Kristus bertahta dalam hati jiwa rohku. Diberkati setiap pribadi yang kekuatan baru mengalir. Dihidupkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Diberkati tubuh, jiwa, roh yang sehat, segar, bugar. Bapak terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berkati perjamuan kudus yang telah disiapkan oleh Allah. Urapi dengan kuasa menjadi berkat. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa tubuh Yesus Kristus. Seiring dan makan tubuh Tuhan, kami mendapatkan janji hidup kekal
angkat tubuh Tuhan. Kita dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam lumbung-lumbung setiap anak-Mu. Engkau hardik semua belalang pelahat, niat-niat orang jahat Tuhan jauhkan. Tuhan yang bersabda, Engkau akan mendatangkan rezeki, dan Engkau akan membukakan perbendaharaan-Mu, mencurahkan berkat-berkat atas keluarga kami, nikah kami, buah nikah kami, dalam pekerjaan kami. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati semuanya. Birsa sudah sembuh, Ratmi sudah sembuh, semua anak-Mu sudah sembuh yang sakit oleh kuasa pilih-pilih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu semua. Perjalanan anak-anak-Mu pulang dari tempat ibadah, Tuhan jauhkan malapetaka musibah, bencana dan kecelakaan, niat-niat orang jahat Tuhan jauhkan. Diberkati segala usaha mereka, segala pekerjaan mereka diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan pemeliharaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.